Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kata Allah, wahai umat manusia, makanlah yang di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Berarti ada yang enggak halal, ada yang tidak baik. Jangan dimakan gitu loh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Perkumpulan yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah, perkumpulan yang diliputi oleh sakinah, dan yang lebih dari itu, Allah Azza wa Jalla akan menyebut orang-orang yang kumpul di majelis ilmu. Betapa mulianya tatkala seorang hamba disebut namanya sama Tuhannya, sama Allah Rabbul Alamin. Ada fulan hadir di majelis, ada fulan datang kajian. Tapi terkadang kita tidak merasakan keagungan majelis ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, jadi datang dengan niat memang mau menuntut ilmu, mau belajar, apa yang akan Allah berikan? Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dan kita semua doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka semoga Allah meridhain kita semua yang hadir di tempat ini dan semua yang mengikuti kajian. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Habibina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita hidup di dunia ini butuh biaya. Semuanya mengeluarkan biaya. Yang mau sekolah ya harus punya uang. Mau makan, kita pun harus punya uang. Mau menikah, mau punya rumah, segala sesuatu kalau kita lihat diperlukan yang namanya harta. Maka Allah Azza wa Jalla menyebut harta itu dengan nama khair. Khair, satu kebaikan. Apa kata Allah? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu kecintaannya kepada al-khair, harta ini, syadid. Cintanya itu dahsyat sekali. Untuk Jumatan itu, maka bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa dzarul bai', tinggalkan perdagangan, tinggalkan jual beli. Kenapa tidak tinggalkan kerjaanmu? Karena kalau jual beli ini biasanya langsung dapat untung, ya. Ini kalau transaksi nanti habis Jumatan boleh jadi nggak jadi gitu loh. Ya sekarang harus dilakukan. Tapi kalau orang kerja, banyak orang kerja itu kalau dengar Jumatan seneng karena istirahat dari pekerjaan. Enak ya, alhamdulillah Jumatan. Tapi kalau orang sedang transaksi, sedang jual beli, yang ada dalam benak dia kerugian, ini bisa rugi anak kalau nggak dilanjutkan. Maka Allah katakan wadzarul bai', tinggalkan jual beli. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Fa idza qudiyatis shalah, kalau selesai salat ngapain? Tetap di masjid, tetap ngaji. Kata Allah,
fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Ini agama Islam ini jemaah. Kalau orang non-muslim tahu dengan agama Islam ini, insya Allah dia masuk Islam. Makanya kenapa orang-orang kafir itu berusaha untuk menutup-nutupi kebaikan Islam. Kalau bicara sekularisme, ya, sekuler ini, dari mana datangnya sekuler itu? Dari Eropa sana. Ketika tokoh-tokoh agama di gereja-gereja itu berusaha untuk menguasain, semuanya dikuasain sama mereka, semuanya harus lewat jalan mereka, padahal agama mereka menyimpang. Akhirnya terjadi pemberontakan untuk memisahkan antara agama dengan urusan dunia. Udah nggak usah ngurusin urusan dunia, sudah gereja itu, udah urusan agama saja, dipisahkan. Tapi dalam agama Islam nggak perlu dipisahkan. Kenapa? Karena semuanya diakomodir dalam agama Islam ini. Maka selesai sholat Jumat, apa kata Allah? Fantashiru fil ard. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah. Dan carilah karunia dari Allah. Sehingga orang kalau kerja cari rizki, tolong dicamkan dalam benak dia, saya sedang mencari karunia Allah. Karena kalau itu ada dalam hati kita, insya Allah kita takut sama yang haram. Tapi kalau ada yang benar, saya pokoknya mau cari harta, maka biasanya dia akan lupa sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan wabtaghu min fadlillah. Bukan cuma itu, wadhkurullaha katsiran, dan ingatlah kepada Allah yang banyak. Jadi sebagian orang itu zikirnya di masjid banyak, di luar dikit. Seharusnya di luar itu lebih banyak kalian berzikir. Kenapa? Karena godaan di luar jauh lebih besar. Ketika kita keluar masjid, berangkat ke pasar yang kerja di pasar, berangkat ke kantor yang kerja di kantor umpamanya, ada banyak godaan di situ. Kalau kita nggak ingat sama Allah, yang haram dibawa pulang ke rumah. Bagaimana pandangan mata kita? Kita akan melihat banyak hal yang diharamkan. Kalau nggak ingat sama Allah, sebagian orang bukan ingat sama Allah. Apa katanya? Linda iling di sini omang. Subhanallah. Jadi dia itu bukan ingat sama Allah, tapi ingat sama yang di rumah, sama istrinya, sama anak-anak. Loh, kemana Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, agar supaya kalian sukses, kalian beruntung hidupnya. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa akan datang satu masa di mana manusia tidak lagi peduli sama urusan harta ini. Kalau kita melihat Allah menyuruh ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kata Allah, wahai umat manusia, makanlah yang di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Berarti ada yang nggak halal, ada yang tidak baik, jangan dimakan gitu loh. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan ini jamaah, masya Allah, berapa tahun sekolah setan menyesatkan manusia. Kalau kita lihat kepolisian itu sekolah, umpamanya dikirim ke Amerika, BIN dikirim ke sana, sekolah bagaimana, macam-macam lah yang mereka pelajari umpamanya. Pertanyaannya, setan ini sekolahnya berapa tahun? Sebelum manusia ada ya. Nabi Adam meninggal dunia, masih hidup iblis ini. Nabi Nuh mati, si urip iblis ini. Nabi Ibrahim meninggal dunia, iblis sudah berusaha menyesatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah berusaha menyesatkan Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yusuf, Nabi Ismail, semuanya sudah berusaha digodain sama iblis ada. Dan sampai hari ini dia si ono jemaah, masih ada sampai hari ini. Jadi pengalaman dia itu wow,
Tidak bisa ditulis dalam sejarah gitu jemaah. Kata Allah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu dia pandai membaca karakter manusia. Dilihat ya apa wong iki. Kalau dikasih haram langsung kok enak gelem. Kayak syubhat. Nah, tipis-tipis sih, tidak apa-apa iki, seperti itu. Yang penting akeh sedekah. Oh ngono ya. Iki setan ngongkon sedekah. Kok dipek sing iki. Tapi suruh sedekah iya mungkin ya seperti itu. Khutwat, langkah-langkah setan. Kata Allah, apa innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh yang nyata buat kalian. Musuh yang nyata buat kalian. Bagaimana Nabi Adam itu dibisiki setan, padahal udah dikatakan iki lo musuhmu. Inna hadza aduwwul laka wa li zaujik. Ini setan musuh bagimu dan bagi istrimu. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sampai dia berhasil mengeluarkan kalian dari surga. Kalian melarat nanti hidupnya. Berhasil nggak setan? Berhasil, jangan. Padahal harus dikasih tahu ya. Langsung yang ngasih tahu siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan godaannya setan ini dahsyat sekali, jemaah. Makanya kalau kita nggak minta tolong sama Allah Azza wa Jalla, nggak mampu kita menghadapi setan. Tadi disampaikan bahwasanya akan datang satu masa, kata Nabi SAW, orang itu udah nggak peduli lagi, jemaah. Halal haram, yang penting oleh duit. Sampai mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, sing halal ae, sing haram ae repot. Apa mending sing halal, Ustaz? Itu setan dari mana yang ngomong kayak gitu cuma? Tapi berhasil gitu loh, sampai menyampai berhasil. Karena sebenarnya Ustaz, kalau nggak pakai cara ini nggak bisa Pak Ustaz. Ada yang mengatakan, loh kalau nggak pakai KPR nggak bisa punya rumah Pak Ustaz. Sampai ada yang menvonis kayak gitu coba. Kalau nggak kredit nggak bisa Ustaz punya motor, punya mobil nggak bisa. Oh berarti mbah-mbah kita mulai biyen niku kabeh kredit. Bayangkan mbah-mbah kita itu belum ada bank dulu jemaah. Walau ono KPR bisa punya rumah, rumahnya luas-luas. Sekarang yang anak keturunan nih, omai wis cilik. KPR. Lalu dia masih punya keyakinan lek ndak KPR ndak iso duwe omah. Bayangkan ini kalau sudah bicara keyakinan jemaah ya. Ini berat sekali jemaah. Sehingga dia berpikir nggak ada masalah gitu. Loh, kalau bicara kredit nggak apa-apa, yang penting nggak pakai riba. Kan itu intinya. Jual beli kredit dalam Islam ada. Walaupun di dalam agama Islam itu ada anjuran supaya nggak berhutang. Karena berhutang ini hamun bil-lail wa dhullun bin-nahar. Utang itu kalau malam tidak bisa turu jemaah. Ya Allah, sesuk wayane bayar ya. Dan bisa turu jemaah. Kalau pagi kebingungan. Ya apa kalau ketemu sama orangnya nanti ini itu. Makanya kenapa ada orang tua itu gara-gara utang ngajari anaknya bohong. Ada yang nagih hutang datang, sopo nak? Fulan, aduh, bapak ida ono. Jadi sampai seperti itu. Jadi kalau bicara utang boleh dalam Islam asalkan tidak dengan riba, hanya saja tidak dianjurkan. Sekarang kita hidup di masa yang orang itu dianjurkan berhutang. Jadi ada kebingungan dari pihak-pihak tertentu kalau yang kredit ini sedikit. Oh kok sedikit yang kredit ini? Sekarang kalau antum mau beli motor kadang-kala jamaah, kalau cash inden. Kredit ono, bismillah, masya Allah. Kok bisa cuma ini mau bayar kita kontan, ndak ono barang. Masya Allah, setan pinter ya, sekolah deh. Maka kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halali am minal haram. Kata Nabi, akan datang satu masa di mana orang itu tidak peduli dari mana dia ngambil harta, dari mana dia nggak peduli.
mau dari yang halal, mau dari yang haram, terserah, pokoknya dia punya uang, dia bawa harta. Jamaah rahimakumullah, kenapa kita bicara harta yang halal ya? Harus yang halal. Karena yang baik itu melahirkan kebaikan. Jadi ketaatan melahirkan ketaatan, dosa melahirkan dosa. Orang kalau hartanya halal, hatinya senang, jemaah. Antum merasakanlah. Orang kalau hartanya haram itu takut ketahuan, jemaah. Jadi dia ada perasaan was-was, kok uang ero ya opo, ini itu. Mesti takut hidupnya. Orang yang ngambil yang haram itu ketakutan hidupnya. Tapi harta yang halal, ya Allah, dia akan cerita sama orang, bapak ini usaha dari mana punya uang seperti ini? Dia akan ceritakan dari A sampai Z. Kenapa? Karena halal. Tapi lah ono sing haram, aduh, kayaknya sulit diceritakannya. Tapi yang jelas rezeki dari Allah. Jadi dia itu mau cerita itu bingung. Tapi kalau halal dia akan ceritakan, karena memang dia tenang, tidak ngambil haknya orang lain. Dan yang lebih penting dari itu, harta yang halal ini akan mendorong kita untuk berbuat ketaatan dengan mudah. Berbeda dengan harta yang haram. Nanti kita bicarakan harta yang haram itu ya apa ceritanya dengan kehidupan kita. Makanya ada orang kalau hartanya halal itu buat umroh enak gitu. Mau berangkat umroh, bismillah. Mau sedekah, iya. Jadi Allah mudahkan. Kemudian Allah akan kasih berkah dan diterima amalan. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau sampai kita ini beramal ya, tapi dari hasil yang haram, wis tidak diterima sama. Yang ada capek, lelah. Ada orang berangkat haji 10 kali dia berangkat haji. Tapi kalau dari hasil yang haram, tidak ada gunanya. Makanya kadang-kala yang haram itu mengantarkan kepada riya. Orang berangkat haji tapi untuk riya aja, untuk pemberitaan di media ya, seperti itu. Karena hasilnya dari yang haram. Tapi kalau dari yang halal, Masya Allah, dia berangkat sembunyi-sembunyi. Nggak perlu orang Indonesia tahu anak berangkat haji. Nggak perlu orang Indonesia tahu anak berangkat umroh. Tadi, ketaatan melahirkan ketaatan. Tapi kalau yang haram, maka para ulama menyebutkan yang akan kita dapatkan adalah kegelapan di dalam hati. Males ibadah. Jadi kalau antum merasakan, apa ya, awakku iki lek gawe numpak sepeda semangat, gawe olahraga kemana semangat, tapi buat ke masjid apot, kata dia. Makanya kadang-kadang kita melihat ada orang itu main bola 45 kali 2, iya, 90 menit. Lari sana, lari sini, keringetan, ketawa-tawa seneng. Dia bilang, Mas, yuk ke masjid azan. Langsung lemes. Allah, kata dia. Kekuatan itu hilang. Maka kita harus berpikir, kenapa ya? Kok badan anak yang sehat ini kalau diajak ketaatan itu sulit? Diajak sholat malam, kalau kita sulit sholat malam. Orang bisa sholat duha, orang bisa sholat malam, orang bisa puasa Senin Kemis. Aku kok dah iso ya? Ada apa? Kita perlu bertanya. Enggak, insya Allah halal. Ya insya Allah halal, tapi kan kita perlu introspeksi diri. Karena seharusnya dengan fisik anak yang kuat ini, anak semakin semangat beribadah. Tapi kok anak jadi malas? Entar lagi nih kita makan enak nih, Masya Allah, mangan ini. Malam-malam malah tidak bisa sholat malam. Ada apa sebenarnya? Mungkin kita nggak baca bismillah waktu makan. Kemudian jamaah, kata Nabi SAW,
Innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin nar aulabi. Tidak ada daging yang tumbuh dari harta yang haram melainkan neraka lebih pantas buat dia. Rawahu Tirmidzi. Kemudian Ibnu Abbas, ya, ini ucapan Ibnu Abbas, Masya Allah, beliau mengatakan innalil hasanati nuran fil qalb. Sesungguhnya kebaikan itu akan mewariskan cahaya di hati. Wadiyaan fil wajhi, wajahnya nyeneng jemaah. Orang itu kalau makan halal, kemudian dia taat, ada cahaya di wajahnya. Wa quwwatan fil badan, dan kekuatan di fisiknya. Terus tambah lagi apa? Wa ziyadatan fil rizki, rizkinya ditambah sama Allah SWT. Wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan kecintaan di hati manusia. Jadi orang jadi senang sama orang ini gitu. Tapi sebaliknya, wa innalis sayyiati sawadan fil wajhi. Kata Ibnu Abbas, perbuatan buruk itu akan mewariskan kegelapan di wajah. Antum kadang-kadang melihat, ya, orang dari jauh ganteng orang ini, tapi suram wajahnya jemaah. Kowe wong ndak kena ini. Itu kadang-kadang perasaan di hati itu kelihatan, jemaah. Ini orang kayaknya nggak bener, ya. Itu buat orang yang beriman, ya. Melihat tadi, karena memang dosa itu akan mewariskan kegelapan di wajah, kemudian wa zulmatan fil qalbi, kegelapan di dalam hati, ya, kehitaman di wajah, kegelapan di hati, wa wahnan fil badani, badannya jadi lemas, sulit diajak untuk melakukan ketaatan, wa naqsan fil rizq, rizkinya berkurang, kemudian ada kebencian dari manusia. Yahya bin Mu'ad, yang salah seorang ulama dari kalangan salaf, mengatakan ketaatan itu gudang dari gudang-gudang Allah Azza wa Jalla. Ketaatan itu kuncinya apa untuk kita bisa masuk ke gudang itu? Kuncinya itu adalah doa. Jadi kalau kita ingin melakukan ketaatan, ingin beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kuncinya apa? Doa. Makanya Nabi SAW, kalau antum baca, ya, hidup Nabi itu isinya doa semua. Dan kita bandingkan hari ini, coba lihat dari pagi sampai sore ini, sampai malam ini, doa kita berapa banyak? Kalau dihitung itu berapa banyak? Yang kita pinta juga apa? Makanya kenapa sebagian kita merasakan dulu saat pada waktu awal hijrah, anak itu kok ngerasakan semangat, ya, nikmat beribadah, manisnya bermunajat kepada Allah, semangatnya sholat malam. Tapi dengan berjalan waktu, kelezatan itu hilang. Kita mulai biasa-biasa aja. Dulu ketika ada kajian kita ingin di soft pertama, tapi sekarang kita sudah, ya, soft terakhir gak apa-apa. Kadang-kala online pun jadi. Jadi udah mulai ada kemalasan. Maka kata Yahya bin Mu'ad, boleh jadi kita nggak punya kuncinya, atau kunci itu sudah mulai hilang. Kunci itu doa. Dan kunci itu kan ada giginya. Jadi kalau kita ambil kunci nggak ada giginya, nggak bisa buka juga. Apa kata beliau? Giginya itu adalah makan yang halal. Jadi kalau ingin merasakan kelezatan beribadah kepada Allah, banyak berdoa dan makan yang halal. Tapi kalau sudah makan yang haram, ya sudah, kita akan lihat haram itu melahirkan yang haram. Orang kalau sudah makan haram, ya sudah, mungkin dia akan habiskan di kafe, joget-joget, pulang malam hari ke rumahnya. Gara-gara apa? Tadi yang dia makan memang nggak baik gitu loh. Kemudian makan yang haram ini akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla, marah Allah itu. Kenapa Allah marah? Allah itu udah kasih yang halal, engkau ambil yang haram gitu loh. Kita semua udah punya rizki, udah dicatat rizki kita. Kata Nabi SAW, inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Malaikat Jibril itu menghembuskan di dalam jiwaku bahwa jiwa manusia tidak akan mati kecuali sudah sempurna rizkinya. Wala yahmilannakum istibta'ur rizq. Jangan sampai, kata Nabi SAW, gara-gara rizki kalian lambat datangnya, akhirnya kalian ngambil dengan cara yang haram.
aku lek koyo ngene ndak suge-suge koyo kadang-kadang kan orang seperti itu. Aku nggak mungkin akan sukses kalau dengan cara seperti ini. Akhirnya gara-gara itu dia melakukan yang haram. Padahal yang di sisi Allah tidak dapat diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nih kata Nabi SAW ya, berkaitan dengan harta yang haram. Beliau mengatakan, man iqtata'a haqqa mri'in muslimin biyaminihi. Barang siapa yang mengambil harta orang Islam dengan sumpahnya, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka, haram masuk surga. Orang yang ngambil harta saudaranya apalagi dengan sumpah, maka neraka tempatnya, haram dia masuk surga. Ketika itu ada seorang sahabat yang bertanya, apa kata dia? Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, walaupun yang diambil itu sesuatu yang remeh ya Rasulullah, nggak banyak, remeh, sesuatu yang kecil, yang sedikit. Apa kata Nabi SAW? Wa in kana qadiban min araq, walaupun itu hanya siwak, jemaah. Tahu orang pakai siwak, walaupun hanya itu, neraka tempat. Allah murka sama dia, jemaah. Kenapa? Karena Allah udah kasih yang halal, dia cari yang haram. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Rasul SAW mengatakan, ada 3 orang ya, yang Allah tidak akan memandang kepada mereka, tidak akan berbicara pada mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka, artinya nggak akan dibersihkan dari dosanya. Walahum azabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa mereka itu? Salah satunya kata Nabi SAW, al-munfiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Tempat yang paling dibenci Allah itu apa? Pasar. Pasar. Kenapa? Segala dosa ada di pasar. Ngurangin timbangan, sumpah palsu, nipu, nyampur ini sama itu, itu tempatnya di pasar. Maka Nabi SAW itu berusaha, kadangkala beliau datang ke pasar untuk sidak pasar. Pernah suatu hari Nabi SAW lihat orang jualan sesuatu, Nabi masukkan tangannya ke dalam. Nabi lihat tangannya basah. Kenapa ini, kata dia? Kena hujan ya Rasulullah. Loh, kenapa engkau nggak taruh di atas gitu loh? Makanya selalu yang jelek itu sama pedagang taruh di mana? Di bawah. Lalu kata Nabi SAW, man ghasya falaysa minna, barang siapa yang menipu, dia bukan dari golonganku, kata Nabi SAW. Sedangkan kita ngakunya umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka tolong jangan pernah menipu saudaranya. Yang jualan handphone umpamanya, kadang-kadang kita nih kalau kenal sama orang yang mau beli, kita nggak mungkin nipu, jemaah, karena kita kenal. Jadi umpamanya ada orang tanya, ya apa ini handphone Ustaz? Aduh jangan, kurang bagus. Nanti kalau ada yang bagus, anak telepon antum, karena kenal nih. Nanti ada orang asing nggak kenal datang tanya, gimana handphone ini? Oh, nggak ada yang lebih bagus dari, nggak nemu sampean mas. Itu kadang-kadang, wallahi mas, sumpah aku mas, nggak nemu sampean lu apik tuh kayak gitu. Subhan, dan itu dilakukan oleh pedagang di pasar. Sampai anak pernah kejadian yang aneh itu mikir ya, karena kita bukan pedagang ya. Waktu anak beli sesuatu, anak ingat sampai hari ini kejadian di Medina itu. Pas kita mahasiswa mau pulang liburan, anak mau beli oleh-oleh buat keluarga. Anak ingat pada waktu itu mau beli oleh-oleh kayak dari kaca gitu ya, yang kayak kalung gitu ya, kayak kalung dari kaca itu. Dia ngomong harganya 12 real, seperti itu. Anak tawar 8 real. Kata dia, ngambilnya aja nggak boleh segitu, ngambilnya aja nggak boleh, kata dia. Sudah, anak tinggal. Sudah sini, nggak apa-apa, jual rugi sama antum. Sudah. Anak ngomong, orang sampai anak itu mau balik, tapi itu terjadi, jemaah.
Orang yang awalnya mengatakan nggak boleh ngambilnya, nggak boleh segitu kata dia, tapi dia berikan. Berarti kan dia bohong. Wallahu a'lam ya, dia bohong apa enggak, atau memang seperti itu dia itu jamaah. Kemudian jamaah yang paling berat ya kalau makan haram ini, doanya nggak dikabulin. Makanya kalau antum berdoa kok ngelihat udah lama ana berdoa Ustaz, tapi kok doa ana nggak dikabulkan, boleh jadi sebabnya karena makan haram. Mungkin masih ada yang haram di diri antum. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah berpidato ya, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ayuhan nas, wahai umat manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Allah itu memerintahkan kepada orang-orang beriman seperti perintah Allah kepada para utusannya. Sama perintahnya. Apa kata Allah? Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik. Wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Dan beramallah soleh, aku itu tahu dengan apa yang kalian kerjakan. Lalu kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makalah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Jadi kadang-kadang kita dapat rezeki kok kayaknya nggak baik ini, kayaknya nggak benar ini, ya kita keluarkan, kita kembalikan kepada pemiliknya. Kemudian Nabi alaihissalatu wasallam menyebutkan tentang seorang musafir. Musafir ini doanya mustajab. Jadi di antara doa mustajab, kalau antum dalam perjalanan ya, naik pesawat ya, kadang-kadang lihat orang naik pesawat itu malah waktunya dihabisin nonton film ya, main game. Karena dia nggak ngapa-ngapain di situ loh. Gunakan untuk berdoa. Karena doanya musafir itu mustajab. Apalagi kalau berangkat umroh, 9 jam ya, tidur bangun belum nyampe, tidur bangun belum nyampe. Makanya kadang-kadang orang kan memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna akhirnya, padahal kita bisa gunakan untuk berdoa. Nabi alaihissalatu menyebutkan seorang musafir yang safarnya panjang, ash'ath aghbar, kusut rambutnya, penuh dengan debu dirinya, yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat kedua tangannya ke langit, lalu dia memanggil Allah, ya Rabb, ya Rabb. Apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram, ini orang makannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya haram. Wa malbasuhu haram, bajunya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh besar dengan yang haram. Fa anna yustajabalah, gimana mau dikabulkan doanya? Gimana mau dikabulkan? Hadis rawahu Muslim. Maka kalau kita punya doa-doa yang lama nggak dikabulin, coba kita perhatikan. Boleh jadi kita memang makan haram. Haji nih, yang udah berangkat haji ya, atau yang mau berangkat haji umrah, di dalam hadis yang diriwayatkan Tabrani ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ar-rajulu hajjan. Jadi apabila seorang keluar berangkat haji dengan nafkah yang halal, yang baik ya. Sebelumnya ada cerita jemaah, cerita cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya Ali ibn Husain ibn Ali Zainal Abidin, yang dikenal dengan Zainal Abidin ya, cicitnya Nabi SAW. Dia ketika berangkat haji sampai ke miqat, dia mengatakan labbaik Allahumma, dia pingsan. Sampai 3 kali dia pingsan. Ditanya, kenapa engkau, kata dia. Kemudian dia mengingat hadis ini. Hadis ini berbunyi tadi, apabila seorang berangkat haji dengan nafkah yang baik dan dia meletakkan kakinya di tempat naiknya onta itu, lalu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka akan ada yang menyeru dari langit. Kalau dari hasil yang halal, seruan itu berbunyi labbaik wa sa'daik, selamat kedatanganmu, disambut kedatanganmu, kebahagiaan untuk dirimu. Kenapa? Zaduka halal, bekalmu halal, warahilatuka halal, kendaraanmu halal, wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur, maka hajimu haji yang mabrur tanpa ada dosa. Tapi kalau dia bawa nafkah yang haram,
kemudian dia taruh kakinya di tempat pelana onta itu ya, dia letakkan di situ, kemudian dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, maka yang dari langit ada suara mengatakan la labbaik wala sa'daik, nggak perlu engkau datang, nggak ada sambutan buat engkau, nggak ada kebahagiaan buat dirimu. Kenapa? Zaduka haram wa rahilatuka haram, bekalmu haram, kendaraanmu haram, maka hajimu tidak mabrur, nggak diterima. Maka ini menjadi hal yang perlu kita pertimbangkan. Kalau kita pernah makan yang haram, umpamanya dahulu, bagaimana cara membersihkannya? Ada dua kondisi. Kalau kita mengambil hak orang lain, maka mau tidak mau harus dibalikin. Umpamanya kita dulu jahat Ustaz, ana pernah minta patok tanah ya, petoknya tanah momai dulu seperti itu, ana menang di pengadilan, ini macam-macam, itu nggak akan pernah jadi halal. Dia harus balikin. Berapa yang dia ambil dia harus balikin. Tapi kalau sebenarnya yang terjadi itu sama-sama ridho, kayak orang mau main judi, anak pernah menang judi dulu Ustaz, oleh Saem Ustaz, mamanya seperti itu. Dia udah tobat sekarang. Apakah 1 juta itu harus dia balikin? Enggak. Karena mau dibalikin ke siapa? Dia mendapatkannya dengan cara orang itu ridho gitu, saling ridho. Ini tapi tetap haram gitu, seperti itu. Contohnya juga riba, umpamanya dulu anak mana duit Ustaz, umpamanya seperti itu ya. Dia pernah dulu sampai akhirnya dia tobat. Apakah bunga-bunga yang dia makan harus dia balikin? Enggak. Tapi ketika dia tobat, ternyata masih ada yang belum melunasi utangnya, maka ribanya nggak boleh kita terima. Kita cuma terima modal kita aja, seperti itu. Jadi seperti itu kalau memang ada harta haram yang pernah kita ambil, sehingga supaya kita benar-benar bersih jamaah ya. Dan yang terakhir, niatkan ketika bekerja semua dengan niat yang baik. Apa niat yang baik? Niat untuk memberikan nafkah kepada istri. Maka para istri ini ya juga harus pinter-pinter ya ngomong sama suaminya. Sampaikan kepada suaminya, Mas, kita insya Allah tahan lapar dan haus, tapi kita nggak tahan dengan api neraka. Supaya suaminya benar-benar fokus ngambil yang halal. Niatkan untuk memberikan nafkah kepada orang tua, niatkan untuk memberikan nafkah kepada anak-anak, niatkan paling tidak yang jomblo ya untuk mencukupi dirinya, supaya dia tidak jadi benalu di masyarakat ya, tidak ngerepotin orang tua, tidak menjadi sampah masyarakat, paling tidak mungkin buat persiapan dia menikah. Yang seperti itu fisabilillah, niat itu fisabilillah. Tapi kalau niatnya antum untuk gaya hidup, kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilis syaitan. Kalau dia bekerja cari rezeki dalam rangka pamer, untuk berbangga-banggaan, maka itu di jalannya syaitan. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.